Anda pasti pernah dengarkan istilah mata malas. Tapi ini bukan soal mata yang beneran lagi males-malesan. Kondisi ini, nama medisnya amblyopia, sebetulnya adalah salah satu gangguan penglihatan yang paling umum terjadi pada anak-anak. Dan intinya, ini semua tentang gimana otak kita memproses apa yang mata kita lihat. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, apa sih mata malas itu sebenarnya? Terus, kenapa sinyal ke otak bisa jadi kabur? Apa aja 4 penyebab utamanya? Gimana cara deteksi dan benerinnya? Dan yang paling penting, kenapa bertindak cepat itu bisa mengubah segalanya? Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Banyak banget yang salah kaprah soal mata malas. Dikiranya ini masalah otot. Nah, sekarang kita luruskan mitos itu. Coba deh, bayangin gini. Otak Anda itu pelatih, dan kedua mata Anda itu pemain bintang di tim. Tapi entah kenapa, si pelatih ini mutusin buat nyadangin satu pemain terus-terusan. Diabaikan gitu aja. Kira-kira apa yang terjadi sama pemain itu? Nah, inilah inti dari masalah amblyopia. Jadi, poin paling krusialnya adalah, amblyopia itu bukan soal otot mata yang lemah atau malas. Ini adalah gangguan perkembangan, di mana jalur komunikasi antara satu mata dan otak nggak berkembang dengan semestinya. Otak, biar nggak bingung, akhirnya secara aktif mengabaikan gambar dari mata yang lebih lemah. Jadi ini masalah komunikasi, masalahnya ada di otak. Dan jangan salah, ini bukan kondisi langka loh. Faktanya, amblyopia adalah penyebab nomor 1 kehilangan penglihatan di satu mata pada anak-anak. Makanya, penting banget buat kita paham soal ini. Oke, kita lanjut. Gimana sih kok bisa komunikasi antara mata dan otak ini jadi rusak? Kenapa otak sampai mengabaikan salah satu matanya? Jawabannya ada di periode emas perkembangan penglihatan kita. Nah, coba lihat ini. Slide ini nunjukin sesuatu yang penting banget, betapa krusialnya masa-masa awal anak-anak. Otak kita itu belajar melihat selama 10 tahun pertama kehidupan, tapi beberapa tahun awal itu yang paling menentukan. Di masa ini, otak itu super fleksibel atau plastis, jadi dia membentuk koneksi saraf berdasarkan apa yang dia lihat. Kalau semuanya berjalan mulus, kedua mata kita akan mengirim gambar yang jernih dan sejajar ke otak. Otak lalu menggabungkan dua gambar ini jadi satu gambar 3 dimensi yang utuh. Inilah yang bikin kita bisa memperkirakan jarak dan kedalaman. Tapi, masalahnya muncul kalau salah satu mata ngirim sinyal yang rusak. Mungkin gambarnya jadi kabur karena minusnya beda jauh, atau mungkin gambarnya nggak sejajar karena matanya juling. Nah, waktu dihadapkan sama dua gambar yang beda banget ini, otak anak yang masih fleksibel itu ngelakuin hal yang cerdas. Dia milih gambar yang lebih bagus dan menekan sinyal dari mata yang lebih lemah. Ini dilakukan buat mencegah penglihatan ganda. Tapi sayangnya, ini juga yang bikin perkembangan jalur penglihatan di mata yang diabaikan jadi berhenti. Terus, apa sih yang bikin sinyalnya jadi jelek dari awal? Yuk kita bedah 4 penyebab utama amblyopia. Secara garis besar, amblyopia itu bisa kita bagi jadi 4 jenis utama. Ada strabismik, karena mata nggak sejajar, refraktif, karena fokusnya nggak sama, deprivasi, kalau ada penghalang fisik, dan yang terakhir, oklusi. Ini jenis yang langka, yang justru bisa terjadi karena pengobatannya. Amblyopia strabismik ini mungkin yang paling kita kenal. Waktu mata ngelihat ke arah yang berbeda, kayak yang Anda lihat di gambar ini, otak akan nerima dua gambar yang beda banget. Nah, biar nggak pusing karena penglihatan ganda, otak akhirnya akan menekan gambar dari mata yang posisinya nggak lurus itu. Nah, kalau yang ini adalah penyebab paling umum, amblyopia refraktif. Yang paling sering itu jenis anisometropik, yaitu ketika ada perbedaan resep kacamata yang signifikan antara kedua mata. Misalnya, satu mata minusnya tinggi, satunya lagi normal. Otak secara alami bakal milih gambar dari mata yang lebih jernih. Ada juga jenis bilateral, ini lebih jarang, di mana kedua mata punya minus atau plus yang tinggi banget, sampai otak nggak pernah dapat gambar yang jelas sama sekali. Berikutnya adalah amblyopia deprivasi. Ini terjadi kalau ada sesuatu yang secara fisik ngehalangin cahaya masuk ke mata. Contohnya kelopak mata yang turun atau katarak bawaan lahir. Walaupun ini jenis yang paling jarang, tapi ini juga yang paling parah. Karena otak jadi sama sekali nggak dapat rangsangan visual buat berkembang. Nah, ini dia kabar baiknya. Karena otak anak itu masih sangat fleksibel dan gampang beradaptasi, amblyopia ini sangat bisa diobati kalau ketahuannya dari awal. Yuk kita lihat gimana cara nemuin dan nanganinya.
Kunci utamanya adalah screening penglihatan sejak dini, terutama buat anak-anak prasekolah. Dokter biasanya akan cari tanda-tanda, misalnya perbedaan tajam penglihatan yang signifikan antara mata kanan dan kiri. Kadang mereka juga ngelakuin tes sederhana, yaitu nutup satu mata anak buat ngelihat reaksinya. Kalau si anak nolak atau rewel, bisa jadi itu tanda mata yang nggak ditutup penglihatannya nggak bagus. Begitu terdiagnosis, tujuan pengobatannya sebenarnya simpel banget dan sangat logis. Kita harus maksa otak buat mulai pakai lagi mata yang selama ini diabaikan. Cara paling ikonik buat ngelakuin ini ya dengan patching atau menutup mata yang baik. Ini pada dasarnya adalah cara kita buat melatih ulang otak yang masih fleksibel itu. Dengan ngeblokir gambar dari mata yang dominan, otak jadi nggak punya pilihan lain selain mulai memproses sinjal dari mata yang lebih lemah. Ini akan merangsang jalur visualnya biar jadi lebih kuat. Jadi, strateginya itu ada 2 langkah. Pertama, benerin dulu akar masalahnya, entah itu pakai kacamata yang pas atau operasi kalau memang ada katarak atau juling. Kedua, latih ulang otaknya dengan cara memaksa mata yang lemah buat bekerja. Bisa pakai penutup mata tadi atau tetes mata khusus. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir dan ini penting banget. Kenapa sih nanganin amblyopia sejak dini itu bisa bikin perbedaan yang luar biasa seumur hidup? Amblyopia ini bukan masalah sepele loh. Ini masalah kesehatan global. Di tahun 2019 saja, ada hampir 100 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan kondisi ini. Dan angkanya diprediksi bakal naik lebih dari 2 kali lipat, jadi 220 juta di tahun 2040. Ini menunjukkan betapa mendesaknya kesadaran dan screening dini. Tapi, di tengah angka-angka yang kelihatannya mengkhawatirkan itu, ada harapan yang sangat besar. Statistik menunjukkan kalau pengobatannya itu sangat efektif. Kalau ditangani dengan benar, apalagi di usia dini, setidaknya 3 dari 4 anak menunjukkan perbaikan penglihatan yang signifikan. Itu angka yang luar biasa, kan? Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penting. Kalau kita ingat lagi betapa singkatnya periode kritis perkembangan mata dan betapa tingginya tingkat keberhasilan pengobatan dini, bukankah sebuah screening mata sederhana yang dilakukan di waktu yang tepat itu bisa benar-benar mengubah masa depan penglihatan seorang anak? Jawabannya tentu saja, iya.